Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Poin yang akan kita bahas adalah tentang struktur organ pencernaan, lalu kemudian pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, serta pencernaan lemak. Oke, bisa dilihat semua di sini bahwa sistem pencernaan pada manusia itu dibangun oleh beberapa macam organ, diantaranya ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, lalu ada usus halus, usus besar, dan anus. Nah, semuanya akan kita bahas satu per satu. Baik, yang pertama adalah mulut. Nah, mulut ini merupakan tempat berlangsungnya proses pencernaan ya. Jadi awal pertama kali pencernaan dimulai itu berlangsung di mulut. Nah, di mana di dalam mulut terjadi dua macam pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang dimaksud dengan pencernaan mekanik itu adalah pencernaan dengan menggunakan organ-organ pencernaan berupa gigi ya untuk merubah bentuk makanan dari yang besar menjadi lebih kecil, lebih halus. Sedangkan pencernaan kimiawi itu pencernaan yang melibatkan enzim-enzim pencernaan yang akan dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Ya, tujuannya adalah untuk merubah zat makanan dalam bentuk yang kompleks menjadi zat makanan yang bentuknya lebih sederhana. Jadi mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Nah, di dalam mulut ada beberapa macam organ, yaitu ada gigi, kemudian ada lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi kita itu ada 3 macam. Ada gigi seri yang fungsinya adalah untuk memotong makanan, kemudian ada gigi taring untuk mengoyak makanan, serta geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah memiliki peranan dalam membolak-balik makanan serta mendorong makanan saat kita menelan. Sedangkan kelenjar ludah, ya, ada 3 macam kelenjar ludah yang terdapat di dalam mulut kita. Nah, di mana kelenjar ludah tadi itu akan menghasilkan enzim ya untuk pencernaan kimiawi serta berperan untuk membasahi makanan agar mudah kita kunyah. Kemudian setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu hanya terjadi proses perpindahan makanan dari mulut ke lambung dengan cara gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot kerongkongan agar makanan terdorong sampai ke lambung. Kemudian di lambung ya terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, di mana makanan itu dicerna oleh enzim, enzim-enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Nah, getah lambung terdiri atas pepsin, yaitu enzim yang fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada asam klorida atau HCl, merupakan zat asam yang berperan untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, fungsi lambung itu sendiri adalah pertama untuk mencerna protein, lalu kemudian menyimpan makanan kurang lebih 2-5 jam, lalu mematikan mikroorganisme yang berbahaya yang ada di dalam lambung, karena memang lambung tadi memiliki asam lambung. Jadi asam lambung itu peranannya adalah untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk bersama dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian ada organ hati, empedu, dan pankreas. Nah, ketiga organ ini tidak terlibat langsung dalam sistem pencernaan ya, karena tidak dilewati makanan dalam proses pencernaannya. Nah, akan tetapi, hati itu merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan dikarenakan akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Nah, empedu tersebut akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Nah, jadi kantung empedu itu fungsinya adalah untuk menyalurkan empedu ke usus halus.
ya, empedu yang dihasilkan di hati kemudian disimpan di kantung empedu untuk disalurkan ke usus halus dalam membantu proses pencernaan lemak. Kemudian ada pankreas yang ini. Nah, pankreas itu memiliki fungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Nah, selain itu juga pankreas akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Jadi sebelum masuk ke usus halus, makanan yang bersifat asam itu dinetralkan oleh senyawa bikarbonat agar dinding usus halus itu tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya, makanan akan menuju ke usus halus. Nah, usus halus itu ada 3 macam. Ya, yang pertama yang ini adalah duodenum, usus 12 jari. Kemudian ini usus kosong namanya jejunum, dan ini adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, kalau di total ketiganya itu memiliki panjang kurang lebih 670 cm hingga 760 cm. Nah, usus halus tadi sudah ya dibedakan tadi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, usus 12 jari atau duodenum itu berperan sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, caranya makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, ada enzim lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Jadi di sini berlangsung pencernaan secara kimiawi yang melibatkan berbagai macam enzim-enzim pencernaan. Nah, kemudian sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan masuk ke usus besar. Untuk usus besar seperti ini. Usus besar itu merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Jadi sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Nah, karena usus besar itu berfungsi untuk membusukkan sisa makanan lalu membentuknya menjadi feses dengan bantuan bakteri namanya Escherichia coli. Di usus besar itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada namanya kolon, ya, sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Jadi feses itu dipadatkan, kemudian cairan-cairan yang terdapat di situ akan diserap kembali, ya, sehingga wujud daripada sisa makanan itu tidak terlalu cair. Kemudian ada rektum, ya, sebagai tempat menyimpan feses sementara waktu. Jadi sebelum keluar feses itu disimpan dulu di rektum. Nah, selain itu ada pula umbai cacing, ya, ini umbai cacing namanya, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya. Lalu nanti akan menimbulkan yang namanya penyakit usus buntu. Nah, biasanya ini sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik, ya, dan masanya lebih berat, misalnya biji-bijian, ya, biji cabai, ya, biji jambu. Oke. Nah, lalu kemudian sampailah di ujung daripada organ pencernaan kita, tempat pembuangan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak dapat diserap oleh tubuh tadi, yaitu anus. Anus ini memiliki peranan sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Nah, itulah organ-organ pencernaan yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan karbohidrat. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida.
monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian lainnya akan menuju ke sel-sel tertentu dan mengalami proses metabolisme yang lebih lanjut. Lalu di dalam hati, monosakarida itu akan mengalami proses sintesis ya untuk menghasilkan glikogen, kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Jadi dioksidasi di situ untuk membentuk tentunya energi ya yang kita manfaatkan untuk aktivitas kita, serta sisa dari oksidasi itu berupa CO2 dan H2O yang akan dibawa oleh aliran darah menuju tempat pembuangannya berupa paru-paru. Nah, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Nah, sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot sehingga kadar glukosa di dalam darah akan menurun. Nah, dalam hal ini, ya, glikogen itu akan diurai menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi. Ya, energinya dalam bentuk energi kimia tentunya. Ya, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu diantaranya yaitu hormon insulin. Hormon insulin tadi dihasilkan oleh pankreas yang fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah, serta hormon adrenalin yang dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi sebaliknya untuk menaikkan kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah. Nah, kita perhatikan, jadi karbohidrat itu mulai dicerna dari mulut ya, dari mulut kemudian ke lambung, ke usus halus ya, duodenum, dengan melibatkan berbagai macam enzim-enzim pencernaan. Nah, sebagian besar akan diedarkan ke hati tadi. Nah, misalnya zat pati itu dicerna menjadi glukosa. Kemudian zat gula itu diserap dalam bentuk glukosa. Lalu kemudian glukosa ini dapat diubah menjadi glikogen ya, disimpan di hati dan otot. Nah, kalau berlebih ya. Kemudian diubah menjadi lemak, disimpan di perut, di sekeliling ginjal dan di bawah kulit. Itu kalau kelebihan glukosa. Intinya glukosa atau fungsi utamanya glukosa itu digunakan untuk proses oksidasi dan respirasi untuk menghasilkan energi. Nah, jadi kalau ini sudah berlangsung, ini sudah terjadi, masih ada sisa glukosa, maka glukosa ini akan dirubah menjadi glikogen dan lemak. Begitulah skema daripada pencernaan karbohidrat yang berlangsung di dalam tubuh kita. Kemudian pencernaan protein. Nah, di dalam tubuh kita, protein itu diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein diantaranya adalah pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Nah, ini beberapa enzim yang berperan dalam hidrolisis protein. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi, diserap ya melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tadi ya sebagian besarnya langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin. Gugus amin itu yaitu gugus yang mengandung nitrogen di dalam hati. Nah, proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan istilah deaminasi protein. Jadi skemanya kira-kira seperti ini. Ya, ini ikan yang mengandung protein dihancurkan ya di mulut tentunya, bercampur antara air dan enzim untuk melarutkan makanan. Terbentuklah kim, ini jenis makanan yang sudah dihasilkan dari protein tadi, kemudian berubah menjadi molekul protein. Nah, lalu molekul protein ini dipecah menjadi pepsin, lalu dipecah oleh enzim eripsin ya untuk menjadi asam amino.
Lalu kemudian asam amino ini diserap oleh jonjot usus. Nah, langsung dapat diserap menurut fungsi protein tersebut. Lalu kemudian senyawa NH, ya, nitrogen hidroksida, dan senyawa organik itu dikeluarkan di ginjal dalam bentuk urea dan amonia. Atau asam amino itu juga bisa tadi sebahagiannya lagi dideaminasi di dalam hati, dilepaskan gugus aminnya menjadi asam keto. Nah, lalu berubah nanti akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi sebahagian besar itu digunakan langsung untuk proses yang berlangsung di dalam tubuh kita. Nah, sebahagian lainnya itu dilepas dalam bentuk gugus amin di dalam hati. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dari protein, dari sistem pencernaan protein. Ya, protein itu tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga apabila terjadi kelebihan protein itu akan segera dibuang atau dirubah menjadi bentuk yang lain. Ya, zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi dari 1 gram protein itu akan menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang pencernaan lemak. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Nah, proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan, ya, di dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap oleh usus, ya, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti senyawa sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Lalu selanjutnya ke pembuluh balik bawah di bagian selangka kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu selanjutnya, gliserol itu akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Nah, asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Ya, jadi, kalau gliserol dan gliserolnya itu akan dirubah menjadi gula otot atau glikogen, sedangkan asam lemaknya akan dirubah menjadi asetil koenzim. Begini skema daripada pencernaan lemak di dalam tubuh kita. Misalnya keju, ya, keju itu kan mengandung lemak. Nah, kemudian dihancurkan di mulut kita menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih kecil. Lalu gumpalannya dihancurkan oleh garam empedu. Nah, terbentuklah molekul lemak. Lalu diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Nah, kemudian molekul gliserol ini akan diabsorpsi oleh jonjot usus, ya, diserap oleh jonjot usus, lalu kemudian diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan-jaringan tubuh kita. Kemudian dibawa darah ke jaringan atau organ-organ lain untuk dihidrolisis lagi. Nah, sebagian besarnya hasil dari sini itu disimpan dalam jaringan adiposa. Sebagian lainnya akan diekskresikan melalui ginjal, ya. Sisanya itu hasil dari hidrolisis ini, ya, itu dipakai atau disimpan dalam jaringan adiposa, sedangkan zat sisanya itu akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk H2O, dalam bentuk air, dan paru-paru dalam bentuk karbon dioksida. Nah,
Nah, mungkin begitu saja materi kita tentang pencernaan pada manusia. Nah, ini ada beberapa latihan yang bisa Ananda kerjakan di rumah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.